Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa kembali di mata kuliah gambar teknik. Minggu kali ini kita akan belajar tentang perspektif satu titik lenyap ya. Apa itu perspektif? Apa itu satu titik lenyap? Mari kita pelajari lebih lanjut. Gambar perspektif ya. Apa itu gambar perspektif? Yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar ya. Bagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, yaitu memiliki panjang, lebar, dan ada tingginya. Nah, jadi seperti kita melihat secara 3 dimensi, secara real, namun kita jadikan benda itu menjadi gambar, yaitu di kertas atau di benda-benda media gambar ya, jadi menjadi 2 dimensi. Atau ada lagi pengertiannya, gambar dengan sudut pandang tertentu memiliki kedalaman dan titik hilang. Nah, seperti contoh foto di gambar di samping ya. Jadi semakin menjauh, semakin kecil dan semakin hilang ya. Semakin ke dalam memiliki titik hilang. Kata perspektif diambil dari bahasa Itali, yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Ya, ini suatu gambar yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuk sebuah objek atau gambar dari besar ke kecil dengan menggunakan satu titik hilang. Bisa juga menggunakan 2 titik hilang atau bahkan 3 titik hilang. Nah, jika yang ada di gambar ini merupakan satu titik hilang atau satu TL atau satu TH ya, titik hilang, tapi umumnya kita sebut sebagai TL, titik hilang, titik lenyap ya. Jadi semuanya mengarah ke satu titik ya. Dan ini merupakan beberapa contoh dari perspektif satu titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Ya. Satu titik lenyap berarti semua garis-garisnya mengarah ke satu titik. Nah, kalau gambar ini di satu titiknya ada di tengah-tengah sini. Semuanya mengarah ke satu titik lenyap. Begitu juga dengan yang 2 titik lenyap, semuanya mengarah ke titik lenyap yang ada di samping kanan dan ada yang ada di samping kiri. Begitu juga dengan yang 3 titik lenyap. 1 menuju ke atas ya, miring ke atas, kemudian 2 ke samping kiri dan 3 samping kanan. Nah, ini merupakan contoh dari gambar real 3 dimensi, kemudian kita tarik, kita proyeksikan ke dalam media gambar, kertas ataupun media yang lain, menjadi 2 dimensi. Nah, jadi cara menggambarnya ada sistem namanya perspektif ya. 1 TL, 2 TL, dan 3 TL. Nah, seperti ini contoh dari gambar ya. Nah, 1 TL, 1 titik lenyap, semuanya garis mengarah ke 1 titik. Namun dia masih terdapat garis horizontal dan garis vertikal yang lurus. 2 TL ya, 2 titik lenyap yang ada di kanan dan kiri, semuanya miring ke sana. Sudah tidak ada garis horizontal, namun semuanya miring ke arah titik lenyap 1 dan titik lenyap 2, namun masih memiliki garis vertikal secara tegak. 3 TL ya, sudah tidak ada garis horizontal maupun vertikal yang lurus ke atas maupun ke mendatar ya. Jadi semuanya mengarah ke miring, mengarah ke titik lenyap atas, titik lenyap samping kanan, dan titik lenyap samping kiri. Ya. Jenis-jenis perspektif ya, jika dilihat dari titik lenyap atau TL-nya atau titik hilang. Nah, ini pengertiannya, titik lenyap atau titik hilang dalam gambar perspektif adalah titik di mana garis-garis gambar saling bertemu dan menuju titik tersebut. Jadi semua garis diproyeksikan ke titik tersebut. Dibagi menjadi 3 ya, ada 1 titik lenyap 1 TL, 2 titik lenyap 2 TL, dan 3 titik lenyap atau 3 TL. Seperti yang sudah kita gambar contoh di depan tadi ya. Nah, ini merupakan 1 titik lenyap perspektif. Kita lihat gambar di sebelah kiri ya. Ada horizontal, kemudian ada vertikal, kemudian menuju 1 titik lenyap. Ya, kalau ini kita proyeksikan ke dalam gambar, maka seperti ini. Semua mengarah ke 1 titik. Ya. Gambar dengan kedalaman, garis-garisnya menuju 1 titik lenyap. Perspektif 1 titik hilang atau titik lenyap berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dari gambar pusat pandangan
tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Jadi tegak lurus kemudian menuju satu titik. Memiliki garis horizontal dan vertikal yang tegak lurus. Ini kuncinya. Masih ada horizontal dan vertikal. Ini dua titik lenyap, perspektif 2TL ya. Gambar dengan kedalaman garis-garis menuju dua titik lenyap, ya, titik lenyap kanan dan titik lenyap kiri. Ini contoh gambarnya. Jadi memiliki garis vertikal yang tegak, ya, masih memiliki garis vertikal yang tegak, tapi sudah tidak ada garis horizontal karena semua ditarik ke arah titik lenyap kanan dan titik lenyap kiri. Ya. Dan saling berjauhan ya. Jadi semakin jauh, semakin kecil, semakin dekat kita semakin besar. Kemudian 3TL atau perspektif 3 titik lenyap, ya, gambar dengan komposisi garis-garisnya menuju 3 titik lenyap, ya, kanan kiri, ya, kanan kiri atas ataupun bawah. Bawah itu bisa kalau kita melihat gambar bangunan itu atau benda itu dari atas. Misalkan kita dari drone atau dari gedung yang lebih tinggi, gedung ini bisa menjadi titik lenyapnya ada di bawah. Ya. Semua garis tidak ada yang tegak lurus, semua garis miring menuju titik lenyap. Ya, semuanya, maksudnya tidak ada yang lurus tegak lurus ya, semuanya miring biasanya. Oke, terus kemudian jenis perspektif kalau dilihat dari sudut pandang atau posisi melihat itu dibagi menjadi 3 ya. Apa itu sudut pandang atau SP kita sering sebutnya dalam gambar ya. Sudut pandang dalam gambar perspektif merupakan posisi atau ketinggian pandangan terhadap objek. Jadi posisi kita di mana melihat, apakah kita di atas, di pandangan manusia atau di bawah ya. Sudut pandang manusia yang bisa kita capture itu ada 3 sudut pandang ya. Pandangan tinggi, normal, rendah. Nah, dalam gambar kita sering sebut sebagai kalau di atas sudut pandang mata burung ya, kita di atas di helikopter, di drone ataupun di gedung lebih tinggi atau kita di menara dan sebagainya itu melihat dari atas itu kita sebut sebagai mata burung. Kemudian kalau kita melihat dengan pandangan mata manusia biasa yang setinggi ya 160, 150 sampai 170-an itu ya. Nah, itu mata manusia. Nah, kemudian mata kucing atau tikus atau mata cacing ya, ini banyak versi yang menyebutkan ya. Jadi ada yang menyebutnya kucing, tikus, cacing, dan hewan-hewan melata kecil-kecil yang lain karena memang sudut pandangnya sangat rendah. Ya, sebenarnya juga bisa mata manusia tapi melihat gedung yang tinggi. Ya, jadi sama saja sudutnya sudut pandang kecil. Seperti ini kurang lebih analoginya. Kalau pas di tempat ini kita melihat bendanya ya, eye level, ini mata manusia. Nah, kalau kita melihat mata dari mata kucing ya, ini bangunannya kelihatan tinggi. Nah, kalau kita melihat dari mata burung maka kelihatan atapnya ya. Oke. Sama seperti ini juga analoginya. Ini satu TL ya, satu titik lenyap di mana semua benda mengarah kepada satu titik lenyap ya, di tengah-tengah sini tepat. Kalau tepat di tengah sini, ini merupakan yang tengah garis putus-putus ini merupakan sumbu horizon atau pandangan mata manusia atau sudut pandang manusia tadi ya, SP ya. Nah, ini pas di tengah-tengah yaitu pandangan mata manusia. Kalau ini garis horizonnya tetap di sini ya, tapi kita melihat atapnya, berarti ini merupakan sudut pandang mata burung. Kemudian ini garis horizonnya tetap di sini, atau garis sudut pandangnya. Tapi kita melihat benda itu sangat tinggi, sangat besar. Itu disebut sebagai sudut pandang mata kucing, ya, mata tikus, atau mata cacing. Oke. Lalu perspektif 1TL interior ya. Dalam gambar perspektif ke arah arsitektur, khususnya bangunan, terdapat 2 kelompok yang dapat digambar secara perspektif, yaitu perspektif interior dan perspektif eksterior. Interior itu adalah dalam ya, ruang ya, dalam ruang atau ruang dalam atau internal ya. Tapi kalau eksterior itu kebalikannya. Jadi sifat luaran atau kalau bangunan disebut fasad ataupun muka bangunan ya, atau fisikal bangunannya seperti apa dari luar ya. Jadi itu bedanya interior dan eksterior. Berarti kalau di sini perspektif satu titik lenyap interior, kita akan menggambar secara perspektif
yaitu 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian mengarah kepada satu titik lenyap dengan apa yang digambar adalah interior atau di dalam ruangan. Nah, ini merupakan contoh gambar yang dibuat dengan satu titik lenyap perspektif interior ya. Jadi interior ada lantai, ada dinding, ada plafon ya. Kemudian menuju satu titik lenyap. Nah, ini sama. Ini juga sama ya, semakin detail. Jadi segala sesuatu benda yang ada dalam interior ini kita gambar menuju ke satu titik lenyap ya. Nah, misalkan ada sofa ini ya, semuanya menuju satu titik lenyap kemiringannya. Ya, tapi tadi ya kata kuntinya untuk satu TL itu memiliki garis horizontal dan vertikal yang tegak, ya, yang lurus. Jadi masih ada yang tegak, horizontal, vertikal, kemudian yang kedalamannya mengarah ke satu titik lenyap, ya, seperti ini. Perspektif ya, ini satu contoh. Perspektif satu titik sering digunakan untuk komposisi yang melihat objek dari depan, ya, jadi tepat dari depan seperti ini, ya, contohnya. Nah, ini garis-garis proyeksinya sudah dibuang ya, sudah dihapus. Tapi kalau misalnya kita gambar semuanya mengarah ke titik yang ada di sini. Nah, garis-garis yang memanjang dari sisi depan ke sisi belakang, dari sisi depan itu yang frame yang depan ini, kemudian yang belakang ini frame yang belakang ini, ya. Ini menyatu berkumpul pada satu titik hilang atau titik lenyap. Nah, di titik ini, vanishing point ya. Ini eye level ya. Ini kalau kita turunkan maka kita semakin tinggi kasarannya. Kalau kita naikkan kita semakin rendah ketinggian kita, ketinggian manusia kita ya. Nah, jadi semakin tinggi maka kita rendah ketinggian orangnya, semakin rendah levelnya atau garis horizonnya tadi ya, atau sudut pandangnya SP-nya semakin rendah maka kita semakin tinggi kasarannya. Ya, ini adalah mata manusia normal ya, sekitar 160 170-an seperti itu. Perspektif 1 TL. Lalu bagaimana cara menggambar ya? Teknik menggambar perspektif satu titik lenyap interior. Ini merupakan materi untuk tugas minggu ini ya. Jadi harus dicermati baik-baik. Sebelum kita menggambar perspektif satu titik lenyap interior ya, kita harus ketahui dulu bidang gambar ya. Bidang gambar itu sangat penting karena nanti ada hubungannya dengan teknik menggambarnya. Bidang gambar adalah sebuah bidang yang menangkap proyeksi. Ya, jadi ini gambar atau bendanya 3 dimensi ya, yang warna biru ini ya. Kemudian bidang gambarnya kita tangkap seperti ini, ya. Kemudian kita proyeksikan ke mata kita. Kita mau mengukur bidang gambarnya sebesar apa? Apakah sebesar skala banding 1:1 atau separuhnya atau seperempatnya misalkan seperti itu. Nah, jadi bidang gambar itu adalah untuk menangkap objek 3 dimensi secara real menjadi objek 2 dimensi yang kita gambar dalam media gambar ya. Nah, bidang gambar ini juga menentukan posisi ataupun gambar yang akan kalian gambar nanti ya. Posisi bidang gambar terhadap benda menentukan berapa jumlah titik lenyap yang diperlukan untuk menggambar ya. Nah, ini mau kita gambar 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, 3 titik lenyap dan sebagainya, ini juga pengaruh di penentuan bidang gambarnya. Jika bidang depan benda sejajar dengan bidang gambar maka hanya diperlukan 1 titik lenyap. Jika tidak maka diperlukan 2 titik lenyap. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan ini bidang gambarnya ya, ini adalah bidang gambarnya yang menjadi base point-nya atau dasar kita menggambarnya. Kalau kita ingin semuanya menempel seperti ini di bidang gambar maka kita hanya memerlukan 1 titik lenyap. Ya, berarti kalau tugasnya minggu ini 1 titik lenyap maka bidang gambarnya misalkan ini ruangannya berarti ada garis horizonnya atau lantainya itu menempel ya, dinding yang depan itu lurus ya. Tapi kalau nanti diminta tugasnya adalah 2 titik lenyap berarti nanti yang menempel di bidang gambar adalah sudutnya saja seperti ini ya. Nah, ini 1 titik lenyap. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita dari atas, jadi ruang depan, dinding depan itu menempel
secara tegak lurus. Nah, kalau ini hanya sudut-sudutnya saja. Tergantung dari mana kita melihat. Kalau ini angle-nya berbeda-beda. Tergantung dari mana kita melihat. Nah, itu. Jadi bidang gambar itu sangat penting. Harus ditentukan dahulu. Nah, nanti bagaimana aplikasinya ya. Mari kita pelajari. Jadi tahap pertama dalam menggambar satu titik lenyap interior, ya, perspektif. Yang pertama dalam gambar kalian ini contoh kertas A3 ya misalkan ya, di kertas kalian A3. Yang pertama ya, buat bidang gambar dulu atau denahnya dulu. Ya, bidang gambar atau BG dan denah menggambar perspektif selalu diawali dengan menentukan posisi bidang gambar terhadap bendanya yang dilihat dari tampak atas atau denah ya, tampak atas atau denah. Nah, karena kita ingin menggambar interior, maka yang diperlukan adalah gambar denah ya. Kalau kita menggambar eksterior atau perspektif satu titik lenyap eksterior misalkan, maka yang diperlukan adalah tampak atas, yaitu atapnya. Karena kita menggambar eksterior atau selubung bangunan atau fasadnya ataupun fisik bangunannya. Tapi kalau interior maka yang diperlukan hanya denah saja. Nah, untuk tugas di gambar teknik 1TL perspektif interior ini yang diperlukan hanya satu ruangan saja. Jadi tidak semuanya harus diperspektifkan satu titik lenyap ya. Jadi pilih ruangan yang boleh diizinkan adalah seperti ruang keluarga, kemudian ruang tamu, ya, ruang tidur maupun dapur. Gambar ruangan itu saja di sini ya, tegak lurus seperti ini, jangan dimiringkan. Skalanya misalkan bisa 1:50 sampai 1:100. Disesuaikan. Silahkan. Kemudian gambar semua perabot yang ada di ruangan tersebut. Kalau misalkan tidak ada perabotnya bagaimana? Nah, jadi interior itu harus dilengkapi dengan perabot-perabotnya. Baik posisi kusen, pintu, jendelanya. Ya, misalkan di sini ada pintu, ada jendela, itu harus digambar juga karena nanti muncul di gambar perspektif 1TL interiornya. Ya. Oke, jadi pertama menggambar denah dulu, kemudian letakkan atau buat garis bidang gambar denah atau BG-nya. Tempelkan betul-betul dan terpotong ya. Misalkan di sini ada dinding, berarti bidang gambarnya agak ke belakang sampai memotong. Nah, soalnya kalau kalian letakkan tepat di dinding, ya maka nanti hanya terlihat interiornya polosan dinding gitu saja. Nah, kan tidak seperti itu, jadi harus terpotong ya. Itu tahap pertama. Gambar posisinya seperti ini ya di kertas kalian. Jadi yang paling pojok kiri atas ya, gambar denah. Kemudian biarkan yang kanan ini kosong, tulisi di sini bidang gambar denah atau kecil saja, tidak perlu besar-besar seperti ini. Ini hanya untuk presentasi gambar supaya kalian mengerti. Kemudian yang tahap kedua, yaitu kita membuat garis-garis bantu dan gambar potongan ya. Ini gambar potongan. Gambar potongan ini didapat dari denah yang sudah kita buat di langkah pertama tadi ya. Langkah pertama tadi kan membuat denah yang terpotong oleh bidang gambar denah atau BG denah. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat garis BG atau bidang gambar dari potongan. Yang berikutnya kita membuat garis lantai untuk lantai interiornya. Kemudian potongan gambar ini, gambar interior ini diambil dari proyeksi denah ini. Jadi dinding ini kita tarik menuju ke BG-nya tampak atau potongan ya. Kemudian kita arahkan ke proyeksi di sini. Nah, kalau di sini tulisannya garis bantu seperempat lingkaran ini ya, seperempat lingkaran. Ya, boleh menggunakan jangka dari titik sini pusatnya ke sini, tarik ke sini. Titik dari jangka di sini sampai sini, tarik ke sini ya. Bisa juga menggunakan garis lurus seperti ini. Sudutnya 45 derajat. Kemudian tarik semua proyeksi yang ada di BG tampak atau potongan, kemudian arahkan ke BG denah ya. Kemudian langsung tarik lurus ke bawah menuju lantai dan nanti tingginya ya, tingginya kalian lihat di gambar gambar kalian ya yang sebelumnya. Gambar tampak itu ya, berapa tinggi dinding ya, gambarnya tingginya berapa itu kalian lihat. Kalau tidak tahu bagaimana, ya kalian asumsikan saja, misalkan seperti standarnya tinggi interior itu
sekitar 3 meter sampai 3,5 sampai 4 meter ya. Rata-rata 3,5 meter, 3,5 ya. Jadi sampai sini 3,5 meter. Skalanya tetap sama seperti yang di denah tadi, menyesuaikan 1:50, bisa juga 1:100, ini juga 150 atau 1:100. Nah, kemudian setelah kita gambar, tentukan garis horizonnya ya, garis horizonnya atau sudut pandangnya atau span-nya. Tinggi manusianya berapa ya. Nah, ini sudah ditentukan seperti ini. Ini juga harus diukur dari lantai tingginya ini berapa. Kalau kita misalkan tingginya 165, maka dari sini sampai sini 165 ya. Oke, itu tahap yang langkah kedua. Kemudian yang langkah ketiga yaitu membuat titik lenyap TL dan titik pandang ya, titik TP ya. Nah, tadi sudah digambar seperti ini dan seperti ini ya tadi. Kemudian garis horizon ya ini. Nah, nanti di interior tugas kalian tidak perlu digambar manusia seperti ini atau manusia seperti tidak perlu, hanya titik-titiknya saja ya. Karena nanti kita fokus hanya ke interiornya saja. Ini hanya untuk pemisalan. Kalau ini orang yang melihat secara berdiri, maka titik pandang potong ya atau TP-nya ya ini kita tentukan semakin dekat maka interiornya semakin besar kan ya. Nah, semakin besar. Jadi semakin dekat maka semakin besar. Ini sampai sini. Kalau misalkan kita orang ini atau kita ini menjauh dari ke sini, maka melihat interiornya semakin jauh, semakin kecil. Benda ini, perabot ini pun semakin kecil. Maka yang paling pas jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Nanti gambarnya biar tidak terlalu distorsi ataupun aneh ya. Nah, kemudian setelah menentukan titik pandang potong manusianya, ini bebas ya. Bisa seperti ini juga boleh ya, menggunakan posisi 45. Jadi posisi yang ada di sini melihat denah di sini dengan melihat yang ada di potongan itu sama. Jadi sama seperti langkah sebelumnya ya. Diproyeksikan 45 derajat, posisi perabot dengan posisi perabot ini sama letaknya. Ini pun sama. Jadi dari titik pandang potong ini, potongan ya. Kemudian kita tentukan titik pandang denahnya. Kita mau di daerah sini atau mau di daerah sini, tetap sama, nanti ditarik 45 derajat. Kemudian ditarik ke satu titik pertemuan antara titik pandang potongan dengan titik pandang denahnya, ditarik menjadi titik lenyap. Nah, jadi tahap ketiga ini menentukan titik lenyapnya di mana. Karena nanti semuanya di interior SOTL nanti akan mengarah ke sini. Ya, menentukan ini langkah ketiga itu sebenarnya. Ya. Oke, selanjutnya atau langkah keempat, proyeksi titik pandang. Jadi segala sudut, segala sisi yang ada di denah maupun yang ada di potongan, saatnya kita untuk menariknya. Nah, kuncinya di sini tarik dulu pojok-pojokan ya, garis sudut-sudutnya ya, pojok-pojoknya. Dari misalkan ini kita proyeksikan, mata kita melihat sudut dari benda ini, furniturnya misalkan, perabotnya, tarik semuanya, begitu juga dengan yang sudut dinding belakang, kalau depan nanti otomatis dia akan terproyeksi ke bawah ya. Nah, jadi tidak perlu ditarik sudut pandangnya, tapi kalaupun ditarik pun boleh juga sebenarnya, cuman takut nanti malah banyak garis. Ini harus digaris-garis ya, jadi nanti akan banyak sekali garis proyeksi, harus kalian teliti, lebih cermat ya nanti melihat, nah itu garis apa. Ini juga sama, yang di titik pandang potongan ini juga melihat segala sudut, segala sisi ya. Nah, ini semua diproyeksikan untuk nanti menghasilkan proyeksi interiornya. Nah, itu langkah keempat, tarik semuanya ke titik pandang ya. Langkah kelima yaitu kita memproyeksikan titik pandang tadi, kemudian yang bertemu dengan BG ya, bidang gambar. Contoh ya, ini langsung yang pertama dulu, kita tahap-tahap ya. Yang pertama dulu kita gunakan titik pandang dari denah dulu. Jadi yang pertama, apa yang terkena BG itu harus diproyeksikan ke bawah, ditarik ke bawah. Ya. Yang pertama ini tadi, ini kan kepotong sudah nempel, otomatis dia harus ke bawah. Seret ya, sini sampai ketemu lantai, karena ini adalah bidang gambar atau lantai yang menempel di bidang depan ya. Ya, jadi di sini sama juga menempel yang ada di depan sini. Kemudian juga sama yang sudut sini langsung ditarik turun ke bawah.
Begitu juga dengan ini, ya. Sudut belakang ya, sudut belakang tarik ke mata manusianya, kemudian di sini. Nah, ini tarik ke bawah. Sampai ke bawah, enggak apa-apa, panjang dulu. Begitu juga dengan ini, ya. Tarik ke dari mata, mata ke sudut, kemudian pertemuan antara pandangan mata dengan BG, bidang gambar denahnya, tarik ke bawah. Nah, begitu juga dengan perabot-perabot. Segala sesuatu yang terkena BG ini nanti ditarik ke bawah langsung lurus. Lanjut, jika sudah semua, maka kita pindah ke pandangan potongan ya. TP titik pandang potongan. Kita proyeksikan dan segala sesuatu yang terkena oleh BG tampak atau potongan ini ditarik ke horizontal ya, ke kiri. Tinggi dari bidang ini, kemudian otomatis yang lantai bawah sama plafon ini nanti akan tinggal tarik saja karena sudah menempel di BG. Nah, sudut atas sini ke sini ini harusnya ada garis ke sini nih. Nah, gitu. Ya. Nah, yang belakang, sini tarik sini ke sini ke garis belakang, ya. Kemudian langkah ke-6, proyeksikan denah dan tampak ke TL. Jadi segala sesuatu yang sudah kita tarik sebelumnya itu kita tentukan titik-titiknya. Oh, ini titik depan, ini titik depan. Kemudian yang ini titik belakang, ini titik belakang, titik belakang, titik belakang. Kemudian ini adalah perabotnya. Di sini, di sini, di sini. Jadi segala sesuatu yang sudah terkena titik-titik yang sudah kita tandai, semuanya ditarik ke satu titik lenyap di sini. Nah, satu titik lenyap di sini. Ini sudah terlihat plafonnya, ini adalah dindingnya, ya, di lantainya, kemudian ini perabotnya. Sudah mulai terlihat, ya. Tinggal kita tebalkan. Nah, itu tahap selanjutnya. Next, nah ditebalkan ya. Langkah ke depan yang ke-8 ya. Perspektif interior 1TL, tentukan sudut-sudut pertemuan proyeksi dengan denah dan potongan, lalu tebalkan gambar perspektifnya. Nah, kalau garis-garis bantu tadi, saran saya menggunakan pensil H ya. Pensil H yang paling tipis-tipis lah. Jadi jangan terlalu tekan. Baru yang ini pakai 2B atau 4B yang nanti akan menebalkan interior. Satu titik lenyapnya. Jadi ditebalkan semuanya, mana yang tidak perlu ditebalkan. Semua satu ditarik ke satu titik ya. Baik dinding sebelah kiri kanan, plafon ya, semua ditarik ke satu titik lenyap, kemudian lantai juga ditarik ke satu titik lenyap, perabot pun sama. Untuk menentukan ketinggian dan sebagainya tadi dilihat dari titik pandang TP, kemudian melihat bendanya atau melihat tingginya, kemudian dari pertemuan antara TP dengan BG ini ya, akhirnya ditarik ke proyeksi satu interiornya, ketemulah garis sudut belakangnya. Begitu juga dengan posisi sudut bawah ya, sudut bawah ini. Kita lihat dari sini, TP-nya dari sini, titik pandangnya melihat yang belakang, ditarik, kemudian pertemuannya ada di sini, ditarik lagi, proyeksikan menjadi sudut pojok bawah belakang ya. Untuk menentukan kecilnya ini dari mana, sama juga untuk menentukan kedalamannya, yaitu atau posisi belakangnya. Ini dari denah, melihat sudut pandang belakang, kemudian kena BG ya, BG-nya denah, kemudian ditarik ke bawah, ketemu ya. Jadi intinya untuk TP potongan itu untuk melihat ketinggian-ketinggiannya. Untuk TP denah itu untuk melihat posisi-posisi kedalamannya. Ya, posisi-posisi kedalamannya ini agak ke dalam atau agak maju. Nah, itu melihat dari TP-nya denah ya. Kalau ini TP-nya potongan untuk melihat ketinggian. Tahap selanjutnya finishing ya, jadi tinggal mendetailkan ya, mengarsir, kemudian memberikan notasi material ya, kemudian efek-efek, lampu ataupun lain-lain yang menjadi lebih real. Nah, seperti yang ada di contoh di depan tadi, gambar-gambar yang detail tadi. Jadi tetap di tugas perspektif interior satu titik lenyap ini
kalian harus memberikan arsir-arsir notasi maupun teori-teori yang sebelumnya untuk mendetailkan material dan lain-lain. Itu. Jadi seperti itu untuk teknik menggambar perspektif interior satu titik lenyap. Ya, silakan dipelajari, dicermati karena akan banyak sekali garis-garis proyeksi yang menurut kalian nanti akan sangat memusingkan ya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa pasti akan sangat mudah. Jadi tugasnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Ada 3 gambar, yaitu denah, potongan, dan ini tugas utamanya yaitu perspektif interior 1.L lenyap. Untuk garis-garis proyeksi nanti tidak perlu dihapus ya, tidak perlu dihapus, biarkan saja tipis-tipis tapi jangan sampai mengganggu gambar-gambar utamanya. Ya, tetap jangan dihapus seperti ini. Kalau ini memang untuk presentasi gambar ya, jadi memang harus dibersihkan. Tapi kalau untuk tugas kalian nanti seperti ini. Jadi terlihat TP-nya, garis-garis proyeksinya, kelihatan garis-garis bantu proyeksinya, itu tidak apa-apa. Ya, yang penting tetap ditebalkan, didetailkan yang di interior. Ya. Oke, lalu tugasnya perspektif 1 titik lenyap interior. Ya. Jadi gambarlah satu ruangan interior dari bangunan kalian. Silakan dipilih antara ruang tamu, ya, ruang keluarga, atau ruang tidur, atau bisa juga dapur. Ya. Kebanyakan yang paling umum adalah ruang keluarga dengan ruang tidur, tapi silakan nanti dipilih yang menurut kalian paling sesuai. Lengkapi ruangan tersebut dengan perabot. Ya. Jika memang di dalam brosur atau di gambar kalian yang kalian referensi itu tidak ada perabotnya, itu dilengkapi sendiri, didesain sendiri. Kemudian untuk kertas, 1 lembar A3, jika dirasa terlalu kecil, dapat menggunakan kertas tambahan atau menggunakan A2 ya. Silakan dikonfirmasikan ke dosen pengampu. Skalanya juga menyesuaikan, bisa 1:50 atau 1:100. Menyesuaikan besaran dari ruangan kalian. Menggunakan pensil tebal 2B, 4B, dan seterusnya, dan tipis H dan seterusnya untuk menggunakan garis-garis bantu ya. Kalau ini untuk yang tebal ini untuk garis-garis gambar yang utama. Kemudian penggaris, wajib menggunakan penggaris, kemudian dan jangka untuk proyeksinya. Kertas gambar ya, BC ataupun sama seperti tugas sebelumnya, menggunakan kertas apa sesuai dengan kertas gambar yang sebelumnya. Memiliki kop gambar sama seperti tugas sebelumnya juga karena termasuk dalam cakupan tugas besar. Kemudian wajib asistensi dan mendapatkan ACC. Waktu pengerjaan 1 minggu, dikumpulkan Senin depan ya, 7 Desember 2020. Tugas ini akan dikonfirmasi oleh dosen pengampu masing-masing. Jadi silakan konfirmasi ke dosennya apakah ada perubahan atau tidak. Ya, karena mungkin dari video yang saya buat ini, tutorial yang saya buat ini ada kebijakan baru nantinya. Nah, itu adalah tugas perspektif 1 titik lenyap interior. Dikerjakan seminggu ya. Ini tugas pertama ya. Nah, ini tugas yang kedua, yaitu perspektif 1 titik lenyap eksterior. Nah, kalau tadi interior, kalau ini eksterior. Kalau tadi kita belajar tentang 1 titik lenyap interior, yang berarti 1 titik lenyap atau perspektif dalam ruangan. Sekarang perspektif 1 titik lenyap eksterior atau gambar luar ruangan atau kulit atau tampak bangunan. Ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Step-stepnya, tahapnya kurang lebih sama seperti gambar interior 1 titik lenyap perspektif tadi ya. Namun bedanya ini yang digunakan untuk tahap-tahap gambarnya yaitu bagian bangunannya yang utama. Kemudian nanti yang ada di sini bukan potongan interior lagi, tapi adalah tampak bangunan. Tahap pertama, gambar dulu tampak atas bangunan, atap bagaimana itu harus diketahui. Apakah perisai atau pelana atau jengki, nah itu harus diketahui segera nanti atap-atapnya. Begitu juga dengan dinding-dindingnya, digambar juga tipis ya untuk mengetahui nanti belok-belokannya dari dinding ya. Jadi kalau saran saya walaupun digambar atap tanpa atas namun juga harus terlihat
dinding-dinding luarannya seperti apa ya. Luaran saja, dalamnya tidak perlu karena tidak kita gambar. Nah, setelah itu tahap selanjutnya buat garis lurus bidang gambar tampak atas ya. Kemudian tahap berikutnya, tahap kedua yaitu membuat garis bidang gambar tampak ya, garisnya seperti ini. Kemudian buat lantai ya, garis lantai lurus diberi nama seperti ini. Kemudian setelah itu gambar tampak yang ada di sini. Untuk ketinggiannya sama seperti tugas di ortografi tampak ya, digunakan kembali untuk menentukan tinggi dari tampak bangunannya. Nah, ini tahap selanjutnya, langkah ketiga, yaitu garis bantu dan tampak. Ya, garis bantu ini untuk menentukan tampak bangunan. Jadi dari tampak ini ditarik garis dari proyeksi dari denah ini ya, dari denah atau tampak atasnya. Ditarik terus proyeksi posisinya, untuk ketinggiannya lihat dari ortografi tampaknya. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu menentukan titik lenyap atau TL ya, dan titik pandang ya. Jadi buat garis horizon ya setinggi manusia, karena satu TL yang ditugaskan kali ini yang dikerjakan adalah dari sudut pandang manusia, bukan sudut pandang burung maupun kucing dari bawah ya, bawah sekali. Jadi seolah-olah setinggi manusia 160 sampai 170-an seperti itu, dari lantai ini diukur ya dengan skala. Nah, karena ini objeknya yang saya gunakan ini bukan eksterior bangunan ya, tapi eksterior benda. Jadi modelnya tingginya seperti ini. Tapi kalau misalkan ini bangunan, ini bisa jadi lantai 1, ini lantai 2, dan ketinggian garis horizon manusia itu hanya sekian ya. Jadi rendah. Karena ya kalau 2 lantai 3,5 tambah 3,5 7 meter sendiri ya. Kita berada di sebelah sini. Tapi kalau ini objek jadinya setinggi ini garis horizonnya. Anggap saja ini adalah furniture gitu ya, ataupun perabot. Nah, setelah kita menentukan garis horizon, lalu tentukan titik pandang ya, tentukan titik pandang untuk melihat bangunan kita ini. Jadi ini kita tentukan di sini, misal berarti nanti akan terlihat sisi bagian ini dan sisi bagian depan ini. Ya, sisi bagian samping dan depan. Kalau kita ingin lebih dekat lagi, bisa di sebelah sini ya. Berarti kita melihat ini lebih dekat, ini lebih dekat. Tapi kalau lebih dekat, gambarnya nanti lebih besar ya, sama seperti tugas yang sebelumnya atau tugas interior tadi ya. Semakin dekat maka semakin besar, semakin jauh maka semakin kecil. Nah, kalau misalkan kita pas tepat di tengah sini, nah nanti hanya terlihat bagian depan sini saja ya. Karena kalau kita melihat titik pandangnya dari sini, hanya terlihat sudut ini sampai bidang ini dan sudut ini. Jadi kurang bagus dalam view. Akhirnya kita agak tarik ke sini. Semakin jauh maka semakin kecil, semakin dekat maka semakin besar. Kemudian dari titik pandang ini kita tarik ke titik lenyap ya. Nah, bedanya jika eksterior ini bedanya dengan yang interior tadi, kita ada titik pandang potongan ya. Kalau ini kita menggunakan titik pandang denah atau tampak atas ini saja. Jadi hanya 2 ini saja komponennya ya. Kenapa seperti itu nanti kita jelaskan ya. Nah, jadi setelah kita tentukan seperti ini ya, tarik semua garis-garis sudut-sudut yang ada di benda ini, di bangunan ini ya. Jadi tarik semua dari sudut belakang, tarik ke titik pandang dari sudut-sudut bangunan ini, kita tarik semua ke titik pandang ya. Langkahnya sama seperti di interior, nanti yang terkena bidang gambar ini akan kita tarik ke bawah ya. Oke, lanjut. Nah, tahap selanjutnya, ya seperti saya bilang tadi, segala sesuatu yang terkena bidang gambar kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah semuanya. Nah, untuk bidang gambar atau gambar tampak samping, ini nanti kita tinggal tarik ya, kita tinggal tarik. Tampak samping kita tarik semua ya. Untuk ketinggiannya kita tarik, untuk nanti kita dapat proyeksikan
menjadi seperti ini untuk tahap selanjutnya, yaitu segala sesuatu yang bersinggungan antara proyeksi dari bidang gambar tampak atas atau denah dan tampak samping bidang gambarnya, ya kita tarik semua ke sini, ke titik lenyap. Ya. Kalau bedanya dengan interior tadi ada titik pandang potongan ya, yang ada di sebelah sini. Kalau di interior yang contoh sebelumnya, ini tidak menggunakan seperti itu karena semua yang ada di bidang ini ya akan kita tarik ke sini. Jadi tidak menggunakan titik pandang potongan di manusia. Kita hanya menggunakan ini saja, garis horizon. Ini sudah kita anggap sebagai titik pandangnya, titik lenyapnya ada di sini titik pandangnya ya. Jadi kita tarik semua, kita jadikan acuan adalah bidang yang menempel di bidang gambar. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah bidang utamanya. Segala sesuatu yang ada di sini kita tarik ke belakang menuju ke titik lenyap ya. Jadi ini bidang atasnya sebagai titik atas, kemudian ini sebagai titik bawahnya. Kita tarik semuanya ke titik lenyap. Ya, kemudian ini sudut bawahnya, tarik ke titik pandang, ketemu di BG, kemudian tarik ini menjadi sudut bagian belakang. Nah, untuk lebih jelasnya gambar berikutnya seperti ini. Jadi kita tebalkan, ya misalkan ini kita tarik ke belakang ke titik pandang ya, kita tarik ke titik pandang, kemudian kena BG, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah saja. Lalu untuk mengetahui posisi tepatnya di mana, kita tarik dari sini ya, dari sini, kemudian kita tarik ke belakang, ketemulah di sini. Jadi ini ketemu sudut yang belakang ini. Begitu juga dengan ujung atasnya, ujung atas yang ini ya, garis ini sama. Kita tarik ke sini, kemudian kita tarik ke belakang, ketemu ini ya, ketemu garis ini. Ya, jadi ini. Setelah itu bertemulah garis-garis ini dan ditebalkan menjadi eksterior bangunan ya, ataupun eksterior benda. Jadi tahapnya kurang lebih sama, tapi bedanya dengan interior adalah kalau interior tadi ada titik pandang potongan, ya, tapi kalau ini tidak ada, kita gunakan acuannya adalah bidang paling depan yang menempel dengan bidang gambar, yaitu yang ada di sini. Tinggal tarik yang ada di sini, tarik ke bawah, kotak di sini sama ya, kemudian tarik ke belakang. Tinggal nanti tergantung denahnya posisinya, seperti misalkan di sini ada fasad atau bidang bagian depan, kemudian misalkan dindingnya masuk seperti ini, berarti yang nempel ya di sini, ini yang menjadi acuannya, dinding yang menempel di bidang gambarnya. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita mendetailkan ya, detailkan. Jadinya nanti tinggal mengarsir, tinggal memberikan notasi ya, material dan sebagainya. Kalau misalkan posisi pintu jendelanya bagaimana ya, misalkan di sini ada pintu sama, tarik ke titik pandang, kemudian tarik ke bawah, kemudian tinggal menggambar. Jadi segala sesuatu yang ada di sini, di denah atau tampak atas bangunan itu ditarik semuanya, kemudian ditarik ke bawah. Di sini juga jangan lupa digambar tinggi pintunya berapa, posisi jendelanya tingginya berapa, semuanya ditarik, dan diproyeksikan ke titik lenyap. Pertemuan antara garis-garis proyeksi dari atas dan samping ini nanti menjadi posisi-posisi atau ketinggian dari detail-detail tersebut. Kusen, pintu jendela, kanopi, ya, fasad itu nanti tarik semuanya ya. Jadi harus ditarik. Jangan hanya, kalau ini memang contohnya sangat sederhana ya, bangunan kotak atau benda objek kotak seperti ini. Tapi kalau misalkan rumah nanti kan pasti detail, ada pintu, ada lubang-lubang ya, ada solid void ataupun fasad-fasad atau kanopi-kanopi, itu semua harus ditarik-tarik. Makanya kalau eksterior itu detail ya. Sebenarnya interior pun juga detail ya. Segala perabot, segala furniture, pernak-pernik itu harus ditarik semua, proyeksikan. Nah, jadi nanti kalian pelan-pelan ngerjakannya, harus teliti ya, karena akan banyak sekali garis-garis yang akan kita proyeksikan. Oke, seperti itu. Lalu tugasnya apa ya? Tugasnya sama ya. Perspektif satu TL eksterior, kalau tadi interior sekarang eksterior, gambarlah satu eksterior dari bangunan kalian, sisinya bebas, mau sebelah kiri pojok atau sebelah kanan pojok, tapi jangan sebelah belakang ya, kalau saya harus depan ya, depan kanan atau depan kiri.
Kemudian 1 lembar A3 jika dirasa terlalu kecil dapat menggunakan kertas tambahan atau menggunakan A2. Silakan dikonfirmasikan ke dosen pengampu. Skalanya juga bebas 1:100, 1:200 atau menyesuaikan tergantung besaran bangunan kalian karena satu objek anak dengan yang lain, mahasiswa yang lain pasti berbeda ya saya rasa. Menyesuaikan asal jangan terlalu kecil maupun terlalu besar ya. Nanti menyusahkan kalian sendiri. Yang pas dicoba dulu di kertas-kertas coret-coretan gitu ya. Kemudian menggunakan pensil tebal untuk gambar-gambar utama, tipis untuk garis-garis proyeksi, garis bantu, penggaris dan jangka. Ya, penggaris wajib, jangan menggunakan freehand. Untuk arsir-arsir baru freehand boleh. Kemudian kertas gambarnya BC atau sama seperti tugas sebelumnya. Memiliki kop gambar sama seperti tugas sebelumnya. Wajib asistensi dan mendapatkan asist C dari dosen asisten ya, ataupun kebijakan berbeda dari dosen pengampu. Konfirmasikan ya. Waktu pengerjaan tetap 1 minggu, dikumpulkan sama dengan tugas ya, tugas-tugas sebelumnya yaitu 1 minggu waktunya, tapi yang ini masih saya tulis 7 Desember ya. Video tutorial ini saya buat sebelum saya mengkonfirmasikan dengan dosen pengampu yang lain. Tapi kalau melihat dari jadwal UAS yang akan dilaksanakan antara 14 Desember sampai 22 Desember, saya rasa tugas 1 titik lenyap interior dan 1 titik lenyap eksterior ini akan menjadi 1 minggu. Tapi nanti konfirmasikan, kita umumkan lagi nanti. Tapi karena video ini saya buat lebih awal, jadinya saya buat seperti ini dulu sementara. Untuk 1 titik lenyap interior memang 1 minggu pengerjaannya wajar. Tapi kalau 1 titik lenyap eksterior ini materinya saya jadikan 1. Namun di sini saya tulis 7 Desember juga. Nanti tinggal konfirmasi saja apakah ini sama pengumpulannya dengan 1 titik lenyap interior atau berbeda. Tapi di sini masih saya tulis 7 Desember 20 sama dengan 1 titik lenyap interior. Karena kita kasarannya kurang 2 minggu lagi, minggu ini dan minggu depan. Jadi minggu depan itu digunakan untuk perspektif 2 TL interior dan 2 TL eksterior ya. Tugas ini akan dikonfirmasi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita perlu konfirmasi nanti di grup WA kalian, nanti akan kita umumkan apakah 2 tugas ini, 1 TL interior dan 1 TL eksterior ini dikumpulkan waktunya hanya 1 minggu ya. Oke, demikian materi dan tutorial yang saya gunakan ini. Tetap seperti yang saya bilang tadi, silakan browsing lebih lanjut untuk tutorial lebih detail di YouTube, cara menggambar lebih detail untuk bangunan eksterior maupun interior 1 TL. Banyak sekali ya. Kurang lebihnya itu dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.